wajib berbangga dengan bertanah yang satu, berbangsa yang satu, berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Sebagai wujud janji setia kita kepada negara, marilah kita bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dalam acara serah terima jabatan dari pejabat lama ke pejabat yang baru, jadikanlah majelis ini majelis yang Engkau ridhoi dan Engkau berkati. Ya Allah, yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kekelaman kami. Jadikanlah kami orang-orang yang berada dalam ridho-Mu jua. Ya Allah, ya Rasyid, ya Sabur, berikanlah kami kepandaian, kecerdasan dan kesabaran dalam menjalankan tugas kami yang baru. Ya Allah, ya Hafiz, yang Maha Pelindung, kami mohon perlindungan-Mu dari segala perkara yang membuat salah dan hilaf dalam kegiatan-kegiatan kami dalam melaksanakan tugas kami. Kepada-Mu lah juga kami menyerahkan segala urusan kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Berdasarkan petikan keputusan Bupati Brebes nomor 821.2/3647 dan petikan keputusan Bupati Brebes nomor 821.2/3648 tanggal 26 Oktober 2000 di lingkungan pemerintah Kabupaten Brebes, ditandatangani oleh pihak pertama dan pihak kedua serta disahkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes Ibu Inneke Tri Sulistiawati SKM MKes. Baik, sebelum nanti masing-masing pejabat yang melaksanakan serah terima jabatan pada saat ini kami panggil satu persatu, saya bacakan pejabat yang hari ini melaksanakan serah terima jabatan. Yang pertama yaitu Bapak Dr. Muhtar MKes, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat yang sebelumnya sebagai Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes yang lama, menyerahkan jabatan kepada Ibu Dr. Arlinda Rosmelani yang sebelumnya sebagai Dokter Ahli Madya dengan tugas tambahan sebagai Kepala Puskesmas Pelikiran Kecamatan Jatibarang menjadi Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes yang baru. Yang kedua, Ibu Dr. Arlinda Rosmelani, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes yang sebelumnya sebagai Dokter Ahli Madya
dengan tugas tambahan Kepala Puskesmas Kelikiran, Kecamatan Jatibarang. Laksanakan serah terima jabatan kepada Bapak Abdul Syukur S. Kepnes, perawat ahli muda dengan tugas tambahan sebagai Kepala Puskesmas Kelikiran, Kecamatan Jatibarang yang baru. Ketiga, Bapak Dr. Bambang Wahyu Widodo, dokter ahli madya dengan tugas tambahan sebagai Kepala UPTD Puskesmas Tanjung, Kecamatan Tanjung, yang sebelumnya sebagai Kepala UPTD Puskesmas Banjarharjo yang lama kepada Bapak Dr. Hero Irawan, dokter ahli muda dengan tugas tambahan sebagai Kepala UPTD Puskesmas Banjarharjo yang baru. Keempat, Bapak Dr. Diki Adi Supriyadi MKes, Kepala Bagian Umum RSUD Brebes, yang sebelumnya Dr. Diki Madya dengan tugas tambahan sebagai Kepala UPTD Puskesmas Tanjung, Kecamatan Tanjung yang lama kepada Bapak Dr. Bambang Wahyu Widodo, dokter ahli madya dengan tugas tambahan sebagai Kepala UPTD Puskesmas Tanjung, Kecamatan Tanjung yang baru. Baik, kepada para
Rapatnya dinas kesehatan. Cakep. Mari kita ikuti dengan hikmat agar arahan dari Ibu Kepala Dinas bisa berjalan sesuai dengan arahan beliau. Waktu dipersilakan. Kepala PTD Labkes maupun PTD Klinik Paru atau yang mewakili beserta Subakteknya, yang saya hormati Kepala Bagian Umum RSUD Brebes, kemudian dan wilayah UPTD Banjarharjo, serta Bapak Ibu sekalian hadirin yang saya hormati yang mungkin barangkali belum saya sebutkan. Alhamdulillah wa syukurillah pada pagi hari ini Senin tanggal 31 Oktober 2022 di penghujung Oktober kita bisa bersilaturahmi di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes melaksanakan serah terima jabatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes dan Puskesmas Kabupaten Brebes ya, kesehatan. Dan tadi alhamdulillah kita sudah menyaksikan bersama serah terima jabatan dari yang pertama tadi dari Kepala Bidang Kesehatan Yankes, Kepala Bidang Yankes yang lama kepada Kepala Bidang Yankes yang baru, Harjo kepada Kepala PTD Puskesmas Banjarharjo yang baru, dan dari Kepala PTD Puskesmas Tanjung kepada Kepala PTD Puskesmas Tanjung yang baru. Alhamdulillah sudah berjalan lancar. Tanggal 26 Oktober menerima SK dan hari ini kita serah terima jabatannya. Jadi harus kita syukuri dan dijalani SK tersebut dengan penuh tanggung jawab, penuh kesungguhan, sebagaimana harapan dari pemerintah Kabupaten Brebes agar semua kegiatan pelayanan di pemerintahan Kabupaten Brebes tetap berjalan dengan baik dan lancar. Dan tentunya hari ini dengan sudah diserah terimakan jabatan dari pejabat lama kepada pejabat yang baru, diharapkan Bapak Ibu sekalian bisa langsung melaksanakan, menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru, melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya, berkoordinasi dengan lingkungan kerja yang baru, terutama ini mungkin yang di Puskesmas dan Dinas Kesehatan ya, teman-teman mungkin yang saat ini Pak Abdul Syukur sebagai anggota baru di Puskesmas Klitiran ya, karena sebelumnya bertugas di Puskesmas Bulakamba. Ini tentunya juga harus bisa segera menyesuaikan diri di lingkungan yang baru, mengkonsolidasikan timnya, mengkoordinasikan semua timnya agar semua program kegiatan pelayanan tetap bisa berjalan, apalagi ini di akhir tahun anggaran 2022 kita tentunya harus segera menyelesaikan kegiatan program yang sudah kita rencanakan. Demikian juga yang lain Kepala UPTD yang baru yang mungkin sebelumnya Kepala Puskesmas ini juga mendapat amanah untuk menduduki Kepala PTD, tentunya juga membawahi beberapa puskesmas, mengkoordinir beberapa puskesmas di mana pengelolaan anggaran kegiatan yang dikelola secara PUD menjadi tanggung jawab Kepala PTD yang baru.
Puskesmas Banjarharjo untuk bisa tetap memastikan kegiatan program tetap berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian kalau untuk Pak Bambang mungkin selama ini sudah menjadi kepala UPTD di Banjarharjo, sekarang mutasi di lingkungan UPTD Tanjung, ini tentunya juga tinggal penyesuaian dengan kondisi lingkungan yang baru, mungkin juga melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan oleh pejabat sebelumnya. Demikian juga Bu Arlinda ini juga bergabung di Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes. Tentunya ini juga suasana baru. Saya juga minta supaya bisa segera menyesuaikan diri melanjutkan program kegiatan yang selama ini sudah berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Kemudian Pak Adi, Dr. Diki Adi yang ini per 26 Oktober kemarin menerima SK sebagai Kepala Bagian Umum RSUD Brebes. Tentunya ini juga menjadi hal baru yang sebelumnya Pak Adi sejak di Brebes bertugas di Dinas Kesehatan dan juga Puskesmas. Untuk jabatan yang baru sebagai Kepala Bagian Umum di RSUD Brebes, meskipun berbeda unit kerja yang semula Puskesmas sekarang RSUD, tapi tetap masih keluarga besar kesehatan di Kabupaten Brebes. Untuk itu ini bukan menjadi akhir dari selama ini kita tetap terus untuk bisa berinteraksi, berkoordinasi, bahkan mungkin akan lebih menguatkan ada keluarga besar kita yang dulu di Puskesmas sekarang di rumah sakit, tentunya akan lebih memperlancar, memperkuat hubungan koordinasi Dinas Kesehatan dan RSUD Brebes. Harapannya seperti itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dengan adanya amanah baru ini tentunya diharapkan selain ini mungkin ada semacam mungkin penyegaran ya, yang semula mungkin menempati tugas di mana kemudian dimutasikan kemana, ini tentunya hal baru. Demikian juga yang promosi ini menjadi tantangan tanggung jawab bersama agar sekecil apapun permasalahan yang muncul bisa dikondisikan dengan baik. Saya berpesan pada Bapak Ibu sekalian, terutama ini teman-teman yang membawahi Puskesmas ya, ini di sini alhamdulillah hadir semua Puskesmas di wilayah UPTD Banjarharjo maupun UPTD Tanjung beserta PLUD-nya. Saya minta agar suasana kerja di lingkungan masing-masing ini, karena Bapak Ibu sekalian membawahi beberapa staf yang jumlahnya juga tidak sedikit, tentunya ini juga mempunyai karakteristik dan gaya yang bermacam-macam. Sementara kita harus bisa mengordinir semua program kegiatan agar tetap berjalan lancar, sehingga apabila ada hal-hal kecil yang mungkin berpotensi bisa menjadikan mungkin hubungan kerja menjadi tidak baik atau kurang nyaman, segera dikondisikan ya. Bila mana itu menjadi satu permasalahan yang mungkin belum bisa diselesaikan di tingkat Puskesmas, kami di Dinas Kesehatan tentunya menjadi tumpuan yang diharapkan nantinya bisa menyelesaikan. Untuk itu saya betul-betul minta pada teman-teman semua, para kepala Puskesmas khususnya, agar bisa menjaga kondusivitas kerja di lingkungan masing-masing, memastikan bahwa semua pelayanan bisa berjalan baik dan lancar, membagi tugas dengan semua stafnya agar kegiatan juga tetap berjalan lancar. Sehingga mungkin akhir-akhir ini ada kejadian di salah satu Puskesmas, ini juga pembelajaran untuk kita semua.
semua puskesmas yang ada di Kabupaten Brebes untuk tetap bisa menjaga kenyamanan, kondusivitas dalam bekerja. Sehingga kami harapkan Bapak Ibu sekalian sebagai kepala puskesmas harus benar-benar menjaga ini, ya, dikomunikasikan, dikonsultasikan dengan kami di Dinas Kesehatan, sehingga jangan sampai ini sudah beredar luas secara liar, ya, tidak bisa dikendalikan. Padahal sebetulnya kalau hanya permasalahan-permasalahan yang sebetulnya mungkin kecil bisa dikomunikasikan dengan baik, ya, internal. Ini harapan saya seperti itu, karena jangankan hal-hal mungkin yang menyangkut mungkin yang sensitif, ya, masalah keuangan, hal-hal kecil, masalah perilaku kita saja juga bisa menjadi persoalan, ya. Jadi terutama mungkin terkait dengan sensitif masalah keuangan yang memang di puskesmas, ya, hal-hal seperti itu sangat potensi bisa menjadikan hubungan kerjanya jadi kurang baik. Untuk itu saya juga minta sekali lagi pada teman-teman kepala puskesmas khususnya bisa menciptakan kondusivitas yang baik, ya. Hal-hal sensitif seperti itu harus benar-benar kita kedepankan supaya tidak menimbulkan potensi-potensi permasalahan yang nantinya akan berbuntut panjang, tentunya juga berdampak pada pelayanan. Dan sekali lagi ini menjadi tanggung jawab Bapak Ibu sekalian agar permasalahan-permasalahan seperti itu tidak timbul lagi, ya, di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes dan puskesmas seluruh jajarannya yang ada di Kabupaten Brebes. Saya benar-benar mengharapkan ini semua Bapak Ibu sekalian, hubungan kerja dengan semua staf bisa dijalin dengan baik. Kalaupun memang harus ada pembinaan, tentunya juga ada prosedur-prosedurnya, ya, dicarikan jalan sesuai dengan prosedurnya, kemudian komunikasi yang baik dari dua belah pihak, harapannya seperti itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian mungkin yang terkait dengan yang di BLUD ini tahun 2023 kita semua punya tugas besar. Kabupaten Brebes saat ini dari 38 puskesmas belum semuanya mengelola keuangannya secara BLUD, dan sudah menjadi amanat untuk kita semua, tugas kita di Kabupaten Brebes, bahwa seharusnya di 2020 ini semua puskesmas sudah dikelola secara BLUD. Namun untuk Kabupaten Brebes baru 2023 mendatang kita akan melakukan pendampingan. Tentunya ini juga tugas kita bersama agar 38 puskesmas tahun 2023 nanti bisa masing-masing dikelola secara BLUD secara mandiri, ya. Kemarin teman-teman juga dari BLUD sudah melakukan kajian. Nanti dipertajam lagi di 2023 pendampingan, dipersiapkan semua dokumen persyaratan administrasinya, dan target kita di 2023 paling tidak di semester kedua ini bisa terrealisasi. Jadi ini merupakan tantangan dan tugas kita bersama. 38 puskesmas kita targetkan di 2023 nanti bisa dikelola secara BLUD semuanya, ya. Ini sebetulnya juga masih menjadi ada hal yang masih menjadi ganjalan, ya, terkait dengan nanti kemampuan daerah, kemampuan keuangan daerah untuk tetap bisa menjamin bahwa kegiatan program yang ada di puskesmas, sebagian kalau memang dari pendapatan dari puskesmas sendiri mungkin tidak mencukupi, tentunya dari APBD juga harus bisa mensupport, harapannya seperti itu. Namun nanti kita mungkin ada strategi
tersendiri yang mungkin bisa kita terapkan ya. Ada wacana mungkin untuk pembagian kapitasi ini biar puskesmas besar, puskesmas kecil ini dari jumlah wilayah binaan bisa saja nanti kita lakukan revisi ya, biar proporsional lah antara puskesmas dalam satu kecamatan, mungkin tidak terlalu besar gapnya dari jumlah desa binaan. Ini mungkin bisa kita nanti evaluasi agar kekuatan kemampuan dari puskesmas, semua puskesmas ini paling tidak bisa lebih merata. Itu salah satu mungkin strategi yang mungkin bisa kita terapkan. Kita nantinya akan lebih gali lagi di 2023 untuk persiapan BUD secara mandiri di 38 puskesmas. Jadi ini juga kerja besar kita semua, karena untuk di Jawa Tengah sebenarnya tinggal Kabupaten Brebes yang belum ya. Kemarin tahu saya di Pemalang itu juga sudah melakukan pendampingan agar semua puskesmas sudah BUD secara mandiri. Itu beberapa hal Bapak Ibu sekalian, terutama untuk teman-teman di puskesmas ya, bahwa kita masih banyak tugas yang besar menanti, karena semakin hari, semakin tahun ya, semakin kesini tugas kita ini kan semakin banyak, programnya semakin bertambah. Sementara mungkin terkait dengan persoalan-persoalan SDM ini juga kita tentunya masih menjadi kendala ya, apalagi ini di 2023 nanti di bulan November persoalan terkait non-ASN, pegawai non-ASN juga harus selesai. Tentunya peluang kita puskesmas dikelola secara BUD juga menjadi harapan kita agar persoalan SDM yang ada di puskesmas ini bisa dicarikan solusi dari tenaga-tenaga BUD. Ya, harapannya seperti itu. Tinggal kita mungkin perlu persiapkan regulasinya, kepastian bahwa tenaga BUD di puskesmas ini bisa ikut mendukung dalam menyelesaikan atau menuntaskan program kesehatan yang ada di puskesmas. Itu Bapak Ibu sekalian mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pengarahan acara serah terima jabatan pada pagi hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah mendapatkan amanah yang baru di tempat tugas yang baru. Semoga bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Selalu kita jalin komunikasi, koordinasi agar sekecil apapun permasalahan-permasalahan yang kita temui bisa sedini mungkin kita selesaikan. Demikian ya Bapak Ibu sekalian, ini mengingat jam 10 juga masih ada kegiatan yang lain yang Bapak Ibu juga harus melanjutkan kegiatan di tempat tugas masing-masing. Saya kira ini sudah cukup untuk kegiatan kita untuk serah terima jabatan. Saya sekali lagi mohon dukungan kerjasama Bapak Ibu sekalian untuk bisa menjaga kondusivitas dan kinerja yang baik untuk seluruh jajaran puskesmas di Kabupaten Brebes. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesehatan Kabupaten Brebes semoga bisa kita laksanakan sesuai arahannya. Sedikit kami mengulangi, beliau berpesan bahwa segala sesuatu baik promosi maupun mutasi yang terjadi pada diri kita adalah semata-mata insya Allah atas ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun pelaksanaan tugas baru di tempat yang baru diawali menjelang akhir tahun, Ibu Kepala Dinas berharap semoga tugas bisa dilaksanakan dengan baik.
Dan untuk seluruh kepala puskesmas dimohon agar bisa menjaga suasana kerja di puskesmas agar lebih kondusif dan bekerja sama serta komunikasi dengan dinas selalu dibuka sehingga kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan yang lebih utama, jangan lupa doa. Doa adalah senjata kita dalam jalan kehidupan sehari-hari. Semoga kita dilindungi dari hal-hal dan ujian, cobaan yang tidak kita ketahui. Hadirin yang berbahagia, demikian rangkaian acara serah terima jabatan dari pejabat baru ke pejabat lama. Semoga Allah memberikan kemudahan, kelancaran bagi kita semua. Sebelum kami tutup acara ini, terlebih dahulu diadakan foto bersama dengan Ibu Kepala Dinas.